bukain pintunya, tolong bukain pintunya, tolongin aku. Pengen nangis, gak ada yang denger. Tiba-tiba ada yang buka pintu dari luar. Tek, suster, infusnya istri saya habis. Tahu nggak, ini kaki jatuh tersungkur. Bukannya apa, aku cuma ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Karen exitus, tolong aku, tolong gitu. Nah, udah gitu aku dikerumunin tuh sama orang-orang cewek-cewek baju putih. Kenapa Sarah? Aku teriak, tolongin aku. Dia sampai lari ke ibunya, sampai kayak guncang-guncang. Enggak bu, nggak mau tahu. Pokoknya ibu sendiri yang ngomong ke aku. Ibu bangun. Ibu sendiri yang ngomong ke aku kayak gitu. Semua teman aku awkward dong. Wah bener nih. Karena aku nggak mau tahu. Ibu harus ngomong itu ke aku langsung. Aku nggak mau dengar dari orang. Aku nggak mau dengar dari dia. Aku nggak kenal dia. Aku dimarahin. Sejak itulah teman aku percaya kalau aku bisa lihat, karena bener. Jadi kalau anak kecil yang kita lihat itu bener kali ya Karen, ya lu beneran lihat anak kecil. Gue nggak mau tidur, tapi jadinya orang jadi takut jadinya di situ. Gak ada yang mau tinggal. Aduh, aku kan udah bilang berapa kali kalau bener, enggak. Aduh. Sampai aku didatangin sama kakak perawat yang dinas di IGD. Cowok datengin aku. Heboh ya, kamu ya, hebat ya. Dia ngomong gitu. Hebat apa ya kak? Kamu sadar nggak sih kamu? Enggak, soalnya saya tahu ini kakak yang ngomong hebat ini yang waktu nanganin aku pas lagi IGD. Terus gini, dia senyum nih. Aku nggak nyangka ya kamu segininya loh. Dia ngomong gitu. Hah? Apa kak? Aku boleh nyebut nama ya? Kakaknya, kayaknya dia nggak ingat aku sih. Aku sebut namanya, kalau nggak salah namanya Kak Iful. Emang aku kenapa kak? Enggak, udah ya Karen. Kalau kamu udah tahu kamu kayak gini jangan sombong ya. Ya kan aku bingung dong, hah sombong apa? Ini kan kamu punya six sense. Six sense apaan? Kan mesti kayak, ih nggak mungkin lah begitu. Enggak loh Karen, dari awal saya sudah tahu. Cuman saya nggak mau ngomong. Cuman karena sudah heboh satu rumah sakitnya sama kamu, jadi ya sudah aku bilangin nih, di sini kan otomatis orang koma di sini ada, orang meninggal di sini ada. Berarti ada arwah yang masih belum tenang pun di sini banyak Karen. Bahkan sebelum rumah sakit ini berdiri pun ada di sini. Kamu hati-hati. Aku gini, iyalah namanya juga orang tua, ya udahlah gitu kan. Tapi aku masih kayak sepele aja ngomongan kayak gitu karena kan udah biasa di rumah juga kan, jadi ya udahlah nggak ada yang percaya. Tapi aku merasa senang di rumah sakit itu banyak yang percaya hal kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak bertemu dengan sefrekuensi. Wah gila, gue nggak gila nih, gue harus bilang ke nyokap gue kalau gue nggak gila. Itu yang harus pertama kali yang aku utarakan ke mamaku. Pulang ke rumah nih, Mama, aku nggak gila ya, Mama, nggak ada. Emang yang bilang kamu gila siapa? Ya Mama ke psikolog, emang ke psikolog tuh gila. Ya ini nih, sampai aku di rumah sakit, sampai aku didoakan, dilempar-lempar air. Apa itu namanya? Aku sama berontak dong. Mama ke rumah sakit, banyak teman aku yang ngalamin kayak aku. Nyokap cuma gini, nanti deh Mama ngomongin ke Papa. Harus gimana ini kamu ngadepin kamu, Mama udah bingung lah. Kalaupun ada aku harus temenin deh. Jadi mamaku tuh adalah orang yang agamanis banget. Spiritual sekali, dia cuma percaya adalah Tuhan tidak ada, kayak gitu ada jin yang menyerupai, udah, dan itu harus dibasmi. Itu kalau kata mama. Akhirnya ya udah tuh, udah pokoknya aku nggak halu, pokoknya apa yang aku lihat tuh benar-benar ada. Karena aku sampai dilesin biar berbaur, sampai harus dimasukin OSIS, aduh pokoknya aku benci banget biar supaya aku berbaur tuh. Nyampe lagi tuh aku ke rumah sakit, terus aku ke kakak Ipul ini lagi, Ipul ya kalau nggak salah namanya, aku bilang kakak Ijal gitu. Kak, Mama nggak percaya kak, aku bilang aku bisa gini. Aku diketawain. Ya nggak usah dibilangin Karen. Oh nggak boleh ya? Ya nggak boleh, diemin aja. Kamu tahu. Tapi kan aku nggak tahu kalau misalnya aku gimana cara nanganin aja. Berdoa aja sudah. Gak usah aneh-aneh. Oh ya sudah. Akhirnya aku pindah nih ke ruang bidan. Ruang bidan ini enggak. Aku pindah ke ruang IGD. Dimana yang di IGD ini menangani orang-orang gawat darurat, entah itu kakinya patah. Aku sampai udah pernah ngeliatin kaki pisah sama kaki betis sama ini pisah. Aku udah ngeliatin nih. Terus aku liatin sampai tulang-tulang aku udah liatin. Aku cuma begini. Aku gemeter karena kan aku fobia darah ya sebenarnya. Aku gemeter.
aduh aku nggak bisa nih ngeliat darah, aduh beb pingsan. Karena waktu di ruang bayi aku nggak ngeliat darah sama sekali, karena langsung bayi ya paling infus ya nggak bisa, aku pingsan tuh, masuk lagi. Terus kamu kenapa jadi perawat kalau nggak bisa lihat darah? Mama yang nyuruh. Oh pantesan ya Karen, iya. Nah aku ngeliat lagi nih di belakangnya si kakak ini, di belakangnya dia lagi di sebelah. Kakak merinding nggak? Enggak, kenapa? Oh ya udah deh. Ya udah kamu minum dulu, minum air putih, iya. Aku ngeliat lagi. Dan itu tuh bukan di ruang IGD. Jadi di ruang IGD itu punya ruangan khusus untuk nggak tahu dia itu ruangan apa. Pokoknya 1 kosong. Jadi aku tidur di ruangan yang kosong, yang cuma ada 1 matras. Tapi itu kosong, tidak ada alat medis, tidak ada baju, semua nggak ada. Cuman untuk matras saja. Aku bobo di situ, aku tidur. Terus kayak gini. Kata Kak Ijal kan ya, Ikul itu kan ya nggak bisa tidur sendirian, temenin. Jadi tuh kayak dia tuh kayak apa ya, kayak angelnya aku di situ deh, temenin dia. Kan dia paham temenin Karen yang di situ ya, temenin ya, kasih teh apa segala macam. Kalau dia mulai aneh tarik jempol kakinya, pijet dia punya belakang, dia ngomongin, emang Karen mau kesurupan, sampai diledekin. Ya udah nggak apa-apa, kayak lakuin aja. Nah pas aku ke situ, aku nggak, tapi di sini dia nggak ngeganggu, maksudnya kayak cuman emang udah dari situnya aja dia di situ. Aku udah happy, pokoknya di ruang IGD itu aku nggak diganggu. Cuman pertama itu aja aku nggak di situ, setelah itu aku nggak diganggu. Tapi sayangnya aku di IGD cuma 3 minggu dinasnya, nggak sampai sebulan 2 bulan. Pas 3 minggu aku di IGD, ya paling kayak ada orang meninggal. Oh ya udah, paling aku cuma ngeliat yang di sebelahnya dia di situ. Ya udahlah, mau meninggal ini kok biasa aja, udah pergi tuh dia. Akhirnya aku di ruang bidan nih. Nah di ruang bidan, ini orang melahirkan ya, ini orang melahirkan. Di ruang melahirkan ini, jadi kenapa horor? Karena di sebelah ruang kebidanan ini kamar mayat. Jadi jendela, tapi jendelanya di trellis gitu. Di situ ruang-ruang kita yang kayak nyuntik, alat suntik semua di situ. Jadi aku ngeliat nih, korden, itu kan ruangnya AC nih ya, terbang kayak gitu, kayak ada yang nyentuh sampai, ya logika lah kalau angin paling kecil-kecil lah korden itu goyang. Ini enggak, dia kayak beber dihempas. Itu malam ya, aku gini, kayaknya ada orang di situ deh. Cuman kayak udahlah, nggak tau lah gitu, kayak nggak mau lah, udah nggak ada, udah. Terus aku bahas, udah nih tolong ya bikinin speed segini, kata kakak. Iya kak. Nah aku tuh yang tiba-tiba di kamar, kan ini kan jendela, di situ tuh kayak ada kamar menuju mayat, kamar mayatnya tuh di sini, kayak ada orang jalan tuh. Terus aku liat gini, liat jam, jam 2, ada orang meninggal nggak? Meninggal pasti banyak ya Ran. Nggak, ada yang di ruang mayat nggak? Ada 2 orang, laki-laki ya? Iya. Udah dulu jangan aneh, kan semua teman-teman ada yang mau tuh ngobrol sama aku, karena pasti mistis lah kalau ada ngomong sama aku. Enggak aneh, aku cuma mau nanya aja, aku cuma kepo. Udah, nggak ada. Ya udah. Terus aku kayak dipanggil. Jadi aku masuk ke ruangan kakak nih di sana, ruang dokter. Kayak ada yang manggil aku. Nama aku itu kan Sarah, nama depan aku Sarah gitu. Terus pas aku dipanggil tuh rambut aku tuh serep. Aku diem. Sarah gitu. Sampai aduh sakit hati nih. Sarah gitu. Tolong ya, jangan ganggu aku ya. Aku gitu, jangan ganggu aku ya, please. Aku mau belajar di sini. Masih galak tuh. Padahal aku penakut, aku takut banget karena udahlah bodo amat lah, aku nggak mau tahu. Semua teman aku tuh pada observasi ke ruang-ruang ibu-ibu yang lagi dirawat. Udah aku diem lagi gini. Kamu kenapa? Kata kakak perawat. Enggak kak, jangan sendirian, jangan, apalagi depan jendela ini, jangan sendirian. Nggak boleh kak, nggak boleh, sini kamu sama kakak. Ya udah aku ke situ. Terus tuh kayak aku pengen banget ke sana. Aku pengen kayak ketarik gitu loh. Aku berdiri loh. Aku padahal diem, tapi aku berdiri. Kakak kan gini, kamu kenapa Karen? Sarah ya, kamu kenapa Sarah? Enggak, aku mau pergi. Kemana? Enggak, aku mau pergi. Aku ngelewatin meja, pergi. Aku berdiri di depan jendela itu. Jadi kan kalau kita dinas malam boleh dong lepas harnet, ya kan? Jadi kan aku lepas harnet, walaupun selalu panjang kan. Harnet aku gini diam. Kakak perawat tuh yang gini, panggil
panggil gitu. Aku nggak tahu, aku masih inget banget, aku cuma berdiri doang. Gini loh, berasanya aku sadar nih, aku di situ, tapi aku nggak bisa memerintah tubuh aku untuk keluar dari situ. Aku sadar, lo ngapain di sini? Ayo balik, tapi tangan aku nggak bisa gerak, kayak gitu rasanya. Lo ngapain di sini, Ker? Aku tuh mau nangis. Tapi kalau kata orang yang lihat, aku tuh nggak nangis, aku nantang, kayak muka nantang. Tapi aku nangis aslinya, aku tuh lagi nangis. Tapi orang bilang aku nantang di depan jendela itu. Kayak gitu. Aku kayak, aduh tolong dong, jangan lagi, aku cuma mau belajar di sini, jangan lagi. Tapi katanya mata aku tuh cuma natapin luar jendela. Kayak gitu katanya. Terus setelah itu, yang buat aku sadar tuh, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku udah sadar. Sadarnya aku udah duduk di kursi, duduk begini. Kayak skip. Karen, udah deh Karen, aku udah bilang sama kamu tuh kalau apa-apa tuh tolonglah, berdoalah dulu, fitlah dulu. Oh iya, mohon maaf, saya lagi datang. Memang, lagi datang bulan. Iya kak, saya lagi tamu pertama kak. Ya pantesan, aduh kamu bilang lah, kamu udah pokoknya kalau kamu lagi datang kamu sudah dari semalam. Aku digituin, diwanti-wanti, jangan. Iya kak, aku juga nggak tahu kak, aku juga baru tahu ya tadi. Ya udah sekarang gini, wah pokoknya tuh udah lupain lah hari itu. 2 minggu kemudian, masih di ruang kebidanan, ada yang melahirkan. Itulah pertama kali aku ngeliat ada bayi keluar, the first. Pas aku lihat di situ, karena kan balik lagi ya, aku adalah tidak bisa lihat darah. Tambah lagi ini darah yang tidak sama seperti darah yang di IGD. Karena kan kalau ibu melahirkan itu darah kelenjar yang bulat-bulat gitu. Nah aku gini, diem ngeliatnya, pingsan lagi nih aku, gede pingsan lagi. Pas pingsan, aku nggak boleh ngapa-ngapain, aku ditemanin sampai itu ruangan itu ditutup semua buat aku sampai di infus segala macam supaya aku gak aneh-aneh. Aku bilang gini, kak, Karen kayaknya kamu kalau dinas malam izin aja, gak usah dinas. Digituin. Iya kak, apalah alasannya? Ntar kita tanda tangan kok, kan kalau Bagang ada buku nih, kita tanda tangan kok. Tapi jangan dinas ya, izin aja nggak apa-apa. Izin, ya udah deh kak. Tapi kebetulan udah tinggal 2 minggu lagi dong aku di situ. Jadi kan kita pagi, siang, malam, pagi, siang, libur, pagi kan gitu tuh jadwalnya tuh. Liburnya 2 hari. Pokoknya kamu nggak boleh dinas malam ya, iya kak. Atau kamu ganti shift ke pagi, iya kak. Udah, akhirnya aku aman, nggak diganggu lagi. Ya walaupun diganggu itu paling kayak cuman sekedar lah, nggak yang kayak yang tadi malam itu. Akhirnya aku aman. Lulus nih aku jadi bidan nih, move dong ke ruang rawat inap biasa. Jadi kan kita ganti-gantian tuh, rolling, rawat biasa. Di sini kakaknya kejam, lebih jahat, maksudnya beberapa yang mulutnya jahat, hukuman segala macam, kalau nggak bisa, gini suntik nggak bisa, pokoknya jahat lah. Terus aku nggak tahu ya, entah kenapa apa yang keluar dari mulut aku itu semua selalu kejadian. Entah itu aku marah sama ini orang, gue nggak mau tahu ya, pokoknya harus jatuh, nggak nunggu 5 menit, 10 menit, terus jatuh. Terus aku gini, aku sebel nih sama kakak perawat nih, sebel. Aku cuma mau tututin dia gini, ketusuk sama jarum, tap gitu. So gini, kayak emang masih bisa ya? Karena aku ngelakuin itu dulu di SMP, sering banget aku lakukan hal-hal yang kalau untuk marah sama orang, sakit hati sama orang. Aku SMP tuh, saking seringnya, ya nih paling gini. Nah itu tuh ketusuk beneran, deh gitu. Halo gila ya, ini kok bisa sih, lu ngapa sih? Pokoknya sampai dia heboh tuh, ini lo ketusuk jarum nih. Aku gini, ya ampun, aku masih bisa ya. Karena aku udah nggak pernah pakai lagi, sejak aku lulus SMP, aku udah nggak pernah pakai begitu. Saya udah nggak pernah ngomongin orang celaka apa gimana, nggak pernah. Akhirnya udah kayak gitu, masih bisa. Aku tuh masih yang gak nyangka. Pulang tuh aku ke rumah, mama, masa aku masih bisa loh ma. Pokoknya aku selalu salah ya, tapi gimana ya, namanya juga ibu kan, kita harus cerita dong. Aku masa nusukin ini mah, bilang sama kakak perawat tusuk mah. Kamu tau gak sih, kalau kamu ngomong yang dengar tuh semua semesta, bahkan yang jahat pun mendengarnya. Jadi jangan sembarangan kalau bicara, kata mamaku gitu. Kamu mau nggak terulang lagi kayak kemarin? Jangan dong, karena aku pernah dulu benci sama mamanya. Nggak benci sih, aku diomelin sama mamanya. Aku cuma ngomong gini, kata mama tuh, aku kosong, aku cuma diam. Aku pasti dimarahin sama mama itu, sama tante itu. Kenapa? Ya katanya aku, namanya juga orang yang baru belajar naik motor, pasti kan selalu pengen jalan-jalan kan.
katanya aku jahat segala macam gini. Terus lihat aja ya Ma, dia kan lagi hamil ya. Aku aja gak inget loh ngomong kayak gitu. Yang inget aku tuh mamaku yang inget. Kenapa emang kalau lagi hamil? Aku nggak tahu ya Ma. Aku tuh katanya pandangan cuma ke depan kayak gini. Terus ngomong asal nyeplos. Aku bisa ngeliat loh Ma, itu anak seperti apa nantinya pas lahir. Ih, itu memang jahat. Tapi aku nggak sadar. Dia bilang gini, ntar dia lahir anaknya laki-laki Ma. Tahu dari mana kamu? Gak Ma, dia anaknya laki-laki Ma, aku tahu. Ntar dia hamil anaknya laki-laki. Terus ntar anaknya ada Tuhan, ini jahat sih. Kena jantung, sumbing. Itu semua aku sebutin ini, mohon maaf, aku itu penyesalan. Karena aku juga nggak sadar sih ngomong itu. Dia sumbing, kena jantung, terus nggak sampai 1 bulan meninggal. Aku ngomong gitu. Dan itu tuh beneran itu bisa tanya next time mamaku ada, tanya mamaku karena tuh bener-bener itu nyata. Dia gini, hah? Ah kamu jangan ngaco. Hah? Aku ditepok nih sama mamaku. Hah? Kenapa Ma? Kamu nggak sadar kamu ngomong apa? Enggak apa ya Ma? Jadi kayak linglung. Emang ngapain ya Ma? Ngapain ya Ma? Gitu. Aduh Tuhan, mamaku sungguh. Itulah aku yang dipanggil pendeta segala macam. Kadang-kadang ngomong itu. Itulah aku baru inget kejadian itu. Benar kejadian. Anaknya lahir laki-laki, kulitnya putih. Aku sebutin kulitnya putih, gemuknya bagus, tapi terus meninggal. Itu kejadian. Semua yang aku sebutin tuh bener kejadian. Oh, aku cuma bilang gini, udahlah paling orang lain mendengar. Kan mamaku selalu percaya itu ya, semesta ada tapi udahlah gitu kan, ya udah. Sampai yang kedua, aku berantem sama teman aku di sekolah. Aku liat kayak gini, jatuh. Karena dia ngisengin aku sama anak laki-laki kan, sama anak perempuan pasti disengin. Bentar lagi lo jatuh tau? Enggak kok, iya apaan sih lo nyumpain gue? Enggak. Aku liat jam, liat deh 2 menit dulu sekarang, ntar jatuh. Enggak mungkin, jatuh. Jatuh beneran, 2 menit kejadiannya, jatuh. Kok lo nyumpain gue ya, Karen? Lo doain gue jatuh? Enggak, kelihatan aja. Kelihatan banget, jatuh tuh bakal kelihatan. Gila ya lo ya, wah pokoknya gitu. Semotor lagi, sama jatuh lagi. Makanya pas udah kejadian itu, aku kayak di rumah sakit. Pokoknya jangan aneh-aneh. Udah apapun yang kamu bayangin, jangan aneh. Mau aku selalu ngomong gitu waktu itu, kita balik lagi ke rumah sakit. Jangan aneh-aneh ya, Karen. Please, mama mohon banget. Iya mam, oke. Nah udah nih, di IGD nih, aku asik lah, karena kakaknya asik nih. Kakaknya, maaf, ke ruang mana? Ruang galaksi, apa sih lo? Namanya ruang galaksi. Enggak, ruang rawat inap, yang kakaknya yang kesuntik. Jangan ngomong sembarangan ya, ingat, hal fatal aja tuh kejadian loh. Apalagi hal yang kayak gitu, receh. Iya ma, jaga mulutnya. Iya ma. Ini, sampai aku tuh sampai mau berangkat tuh aku pengen dikasih minyak apa, supaya sampai mamaku tuh nanya ke orang yang sesuku, sampai kamu tau gak sih yang ada untuk jeruk apa sih yang di daun-daun yang diikat ke kita supaya kita nggak akar-akar gitu. Sampai aku juga dapat itu loh, supaya aku tidak diganggu dari orang-orang yang tidak terlihat. Sampai aku dicuci mukain, disemprot pakai ludahnya mama sambil ngunyah-ngunyah akar, disembur. Aduh, udah kayak segitunya dulu aku disembur biar supaya semua sama aku tuh hilang. Aku digituin. Udah dia sampai nih dia mau magang di rumah sakit. Tolong doain ya, soalnya dia begini. Tau gak pernah tuh ngomong apa? Ibu, kalau punya anak yang punya gift ya, kan orang kalau di itu pasti bilangnya gift, karunia. Kalau ada anak yang punya karunia, didoakan supaya dilakukan yang benar. Kalau capek loh ibu, karena ini udah dari lahir. Hah? Masa sih? Masih nggak percaya? Iya, kalau ini karunia, gift, cobalah dibawa ke Tuhan. Jadi biar dipakainya tuh ke Tuhan, jangan ke aneh-aneh. Tapi nyokap ya namanya mama tuh nggak terima. Enggak lah, anakku nggak gitu ya, anakku nggak istimewa. Enggak, anakku nggak istimewa. Itu cuman omongan kalian supaya gue tenang nih sebagai ibunya. Karena nyokap tuh bener panik saat itu. Ngerasa kayak anak aku aneh. Nggak aneh sih, kayak anakku tuh kayaknya ada yang jiwa beda gitu dari anak-anak yang lain. Karena adik aku nggak, dua-duanya nggak, aku aja. Udah, setelah udah kayak gitu, jangan sembarangan ya. Udah tuh aku dikasih ini, sampai tuh dibeliin tuh kitab suci tuh dimasukin ke dalam tas. Jadi biar nggak ada yang ngeganggu gitu kan. Sampai tuh buat semuanya, pokoknya udah parah lah aku. Mandi kembang 7 rupa juga pernah. Saking mamaku tuh udah yang nggak ada udah yang nggak bisa pikir lagi. Udah kelar kayak gitu di Galaksi, mesti di ruang rawat inap ini, dia ngomong gini, Karen nanti kamu cek ya, pokoknya tim A, tim B, Cintia ini kamu ntar cek dari ruang kan banyak tuh,
lantai segini, ruang segini, ntar kamu cek sebelah sini. Oh iya. Terus aku cek. Salahnya aku ada orang yang TBC apa segala macem. Dia udah sesak napas nih. Apa ya? Aku tuh bengong karena ngeliat dia ini ada 2. Di situ sama di situ. Jadi aku bengong dong begini. Jadi kayak udah dicatat belum, Ren? Udah dicatat belum? Udah, tapi masih kayak di sini dia sesak napas, di situ dia ngeliatin diri dia. Kayak gitu, nenek-nenek. Dia kayak udah tua gitulah, udah sepuh gitu kan. Oh gini, jadi kayak orang gitu. Ren, lu kalau aneh-aneh mending balik deh. Teman aku udah ngasain, kamu kalau aneh balik aja. Aku balik lah ke ruangan aku. Diomelin aku sama kakak perawatnya, dibentak. Kamu ngapain balik? Kamu tuh ya, wah panjang. Aku cuma diam gini. Ini anak kok nggak dengerin omongan gue. So aku cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh teman aku bilang, lu cuma aku miringin kepala begini, natap ke dia. Aku nggak tahu, aku singkat aku cuma ngeliat dia begini, baringin mata, dia jatuh, kepleset. Aku gitu, tuh masa nggak boleh ngeliat lagi sih? Di situ kayak, aduh masa aku nggak boleh ngeliat lagi sih, ampun nih gimana dong? Aku sempat yang udah frustasi sampai aku yang kayak nutupin mau mata, nutupin ini, ngomongin ke mama juga takut aku makin diiniin. Aku sampai yang aduh aku gimana nih. Akhirnya aku ngomong nih ke kakak yang perawat yang paham nih, Kak masa aku gini-gini? Dia cuma ketawa. Ya sudahlah, jangan, kalaupun marah sama orang, marahnya jangan, coba ditahan aja, jangan sampai ngelibatin ini. Aku mau gimana? Iya sih, usia kamu juga masih muda. Maksudnya aku masih 15 tahun saat itu, masih belum bisa yang namanya ini kan. Ya udah, kamu santai aja, santai. Udah akhirnya untungnya aku selalu nggak kebagian shift malam. Udah tuh, kalau di ruang rawat inap tuh nggak terlalu banyak, paling orang meninggal. Tapi karena sejak udah kejadian di ruang anak, aku udah biasa aja jadi nggak orang meninggal. Dia berdiri, dia cuma ngatain aku, pamit ya. Iya, hati-hati ya. Salam ya sama Tuhan. Saking aku udah malesnya, salam ya sama Tuhan. Saking udah keseringan. Oke, iya. Terus kayak aku bukannya apa, aku cuma ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Karen exitus. Gitu. Kan aku kan di depan ruang dia. Meninggal. Gitu. Aku sampai yang udah yang oke, meninggal. Terus lihat lagi gini. Udahlah, nggak usah digituin, bentar lagi juga meninggal. Lu ya Ren ya, gini. Nggak tahu, aku tahu loh, karena dia udah keluar. Lu jangan gila lu ya, ini semua salah dari sumpah lo. Nggak ada yang percaya, udah bener meninggal. Tapi tetap aku jadi horor. Orang bilang aku jangan lagi di situ, karena aku tuh gini loh, aku tuh nggak bisa ngerem apa yang keluar dari mulut aku, entah kenapa. Kayak nggak bisa nggak jujur gitu loh, selalu jujur. Bentar lagi dia gini loh, nggak bisa nggak ngerem, selalu kayak pengen ngomong gitu loh. Tapi kan ada orang yang bisa memahami dan tidak bisa paham kan. Udah sampai akhirnya udah si Karen nggak boleh lagi di ruang rawat inap, pindah lagi aku ke ruang bidan. Justru di bidan ini aku lebih nggak suka karena lebih barbar, dia punya aura tuh lebih barbar menurut aku ya. Terus udahlah Karen, kita kan udah tinggal 1 bulan terakhir nih, di magang udah 6 bulan ya, udah tinggal 6 bulan, 1 bulan terakhir, udahlah kita di bidan aja, nggak apa-apa Karen, lu banyak doa aja, kalau dinas malam lu izin aja gitu kan. Iya, tapi aku tuh mau kayak udahlah udah biasa gue, maksudnya gue kayak alah udah biasa gue sama penunggu di sini, udah alah jangankan penunggu yang lainnya udah biasa, pokoknya udah songong banget lah, udah biasa. Nah sebelum pindah kakak ini ngajakin aku lagi nih untuk ngobrol, tapi rame nih kali ini nih. Terus dia bilang gini, itu masih kayak baca tangan nih, baca tangan gini. Terus aku diam gini, Karen mau dibaca nggak Karen, lu kan aneh, kan jahat ya, maksudnya lu kan aneh, lu dibacain aja. Ih apa sih, dibacain. Aku kasih tangan aku nih, aku giniin, dilihatlah sama dia bilang begini. Heran, dia ngomong begitu, tapi dia nggak ngejelasin secara detail. Ya sudahlah, kamu keluar dari sini banyak berdoa, kalau mau mantepin. Kan bingung, mantepin apaan? Aku gituin, mantepin. Enggak, aku gituin. Atau kalau mau buang, tapi kayaknya nggak bisa dibuang deh, karena ini dari lahir. Apa sih kak? Aku gitu. Ya udahlah, nanti juga kamu paham kalau udah besar. Dia ngomong kalau udah lebih besar lagi, lebih dewasa lagi. Oh ya sudah. Akhirnya aku ke ruang bidan. Nah, selama di ruang bidan ya biasalah gangguannya. Tapi 2 hari sudah sebelum berakhirnya magang ini, inilah baru puncak-puncak gilanya.
Ini tergila yang pernah aku rasakan di rumah sakit itu. Jadi aku kan terkenal tuh orang yang kalau tidur emang suka tidur, tapi maksudnya nggak cepat. Tapi kali itu aku cepat sampai nggak bisa dibangunin katanya ya. Terus aku bilang begini sama teman aku kayaknya pengen tidur ya. Udah disiapin tempat tidurnya bawa aja, kata teman aku. Aku ngantuk, aku tidur dulu ya, aku gitu ya. Tidur nih, tapi tiba-tiba kayak nggak bisa tidur. Pas aku bangun, teman aku tuh masih pada nggak ada tidur, masih ngobrol, tapi kakak perawat yang udah pada tidur. Aku bilang ke teman-teman aku, Karen bisa tidur aja. Iya nih, kayak tadi kayak aku ngantuk banget ya, tapi kenapa sekarang segar? Oh ya udah kita ngobrol sama kakak-kakak, sama teman-teman aku, kita ngobrol. Tapi tuh aku kayak ada yang bisikin nih, Karen, Sarah manggil lagi tuh, Sarah. Aku diem. Kenapa, Ren? Enggak. Kenapa? Enggak. Aku ngerasa kayak aku familiar sama suara ini. Ini plot twistnya adalah dia tuh bukan orang mati jatuhnya. Ininya, aku kenal sama suara ini. Ren, please suara ini, kita hari terakhir masa udah kayak begini kan? Teman pasti dia, jangan aneh-aneh. Enggak, aku nggak aneh-aneh. Aku di sini aku pegang kan berat tuh di sini. Aku berdoa tuh, enggak sampai tenang ya. Udah yang jangan. Akhirnya tenang tuh, udah nggak ada panggilan. Kita ketawa biasa. Nah, aneh lagi, pas saat itu semua temen aku yang jago begadang sampai jam 5 pagi masih on tidur, ngantuk. Kayaknya gue tidur duluan deh, kok ngantuk nih. Jangan tidur dong, kan aku belum ngantuk. Aku yang gampang tidur, segar banget. Jangan tidur bang. Apaan sih lo aja tidur, gue gak pernah larang. Sekarang yaudah, mungkin hari terakhir kali setannya mau ngomong sembarangan sih, ngomongnya sembarangan banget sih teman aku ini. Mungkin setannya mau perpisahan gitu ngomongnya, mungkin mau perpisahan. Kurang ajar lu gitu kan. Yaudah deh, lu perpisahan dulu sama penunggu di sini. Sebel banget dia ngomongin kayak gitu. Emang gak boleh ngomong sembarangan sih sebenarnya ya. Udah akhirnya mereka pada tidur, yang orangnya jago begadang, bahkan laki-laki tidur semuanya, ngantuknya. Dan aku di ruangan dokter ini, aku diam begini. Udah, aku ngapain ya? Udah ke ruangan teman-teman apa yang bobo yang tidur. Aku tidur nih, aku datang tidur. Jadi kayak berusaha buat tidur ya, paham? Aku berusaha buat tidur, aku selimutan tuh sama jaket aku. Ini serem sih. Jadi kan biasa tuh ada yang kalau rumah sakit tuh kan ada yang kayak penutup kita gitu dong. Bukan tirai ya, tapi dia yang kayak yang besi yang bisa didorong, yang bisa nutup. Nah, itu dia di situ. Bayangin itu tidur, gerak, krek itu gerak. Dan itu kan aku kan nggak tidur ya. Aku dengar, aku gini, makin nutup pintu. Udah yang kayak nutup gini. Terus balik lagi, krek. Aku gini. Gak bisa. Gimana ya, kita kalau kedatangan ngomong Tuhan tuh susah loh. Ngomong kayak Tuhan tolong aku tuh susah. Aku diam lagi. Terus kaki aku pegang. Kaki aku disentuh. Padahal dia kan pakai kaos kaki ya. Itu tuh kayak berasa tangannya tuh dingin banget. Diginiin. Gini, aduh Tuhan, dia ngapain lagi nih. Terus ini aku tuh jelus. Nggak kuat gue. Aku berdiri tuh nggak ada apa-apa. Masih di tempat yang sama, di daerah yang sama, di kondisi yang sama. Aduh, suka bangunin. Put, bangun Put. Orang yang biasanya aku bangunin cepet, nggak cepet. Aku pindah dong, move ke teman aku yang tidur di depan. Aku diam begini. Aku gini, minum tuh air putih. Kamu kenapa? Iya nih, aku harus minum air. Oh ya udah minum aja ya, gue udah ngantuk nih, gue tidur dulu ya gitu. Tidur lagi dia. Oh ya udah. Pas tidur lagi, aku kayak gini. Entah kenapa kali itu tuh kayak energi tuh kuat banget. Sampai aku tuh kayak nggak bisa buat untuk kayak nggak ada tenang deh, nggak ada damai. Dan nih, setelah itu aku pindah lagi ke kamar biasa. Udah. Itu kan emang lampunya dimatiin ya, sengaja dimatiin. Aku tutup lagi tidur. Terus aku ada yang kayak manggil lagi tuh. Hai, Sarah. Ada kan sampai yang tadinya nggak ada nada jadi ada nada. Sarah kayak gitu. Janganlah tidur. Pokoknya ada aku lupa, pokoknya ada nada ya. Jangan tidur. Kayak gitu. So aku kayak
aku bangun, nggak ada apa-apa. Terus aku tidur lagi. Aku liat jam. Wah bagus nih, ini adalah momen yang tepat buat observasi pasien. Ada alasan dong aku buat bangun teman aku. Hey, bangun. Kenapa? Observasi. Udah lu aja deh observasi, nggak usah gue gitu kan. Aduh, aku tarik lagi. Bangun. Observasi. Lu aja deh observasi, gue mau jangan. Gak ada yang mau aku ajakin observasi. Gak ada yang mau. Terus mana nih aku nggak tahu. Aku mau ngambil apa sih yang stetoskop segala macam tuh di depan jendela yang depan kamar mata tuh nggak berani. Aduh, aku mau ke situ nggak berani. Gimana dong? Gak ada yang mau aku bangunin. Sampai kakak perawat itu, aku bangun juga nggak mau. Kak, nggak ada yang mau nemenin aku observasi nih. Gimana dong? Aduh udah deh, besok aja atau ngantar 2 jam lagi. Oh ya udah deh, aku balik lagi nih, udah gini nih. Aku pengen ngambil tidur. Udah aku tidur. Bayangin dong. Aku kan nutupin muka aku pakai jaket. Kebuka. Dan bukanya tuh nggak nyantai. Langsung begini. Langsung gitu. Jadi keseret, jaket aku tuh keseret. Aduh jangan ganggu dong. Aku di sini udah terakhir kok, udah jangan kayak gitu dong. Udah, hening lagi. Udah aku tidur lagi, begini. Tidur lagi, kaki aku ditarik ke kaki, sampai kebuka. Aduh jangan kayak gitu dong. Aku pakai lagi, tidur lagi. Sampai udah waktunya, tik, entah kenapa itu jam dinding, bunyi ada suaranya. Tik, kenceng. Hah? Duh, aku pengen nutup telinga begini. Udah deh, gue observasi. Aku lari dong dari teman-teman aku yang nggak mau bangun. Nggak, diem semua. Aduh, aku inget banget. Bangun, Put. Pasti bangun tuh udah bukan muka dia. Kenapa gitu? Melotot. Aku teriak. Aku ke ruang depan. Aku keluar depan. Aku bangun teman aku lagi. Bangun. Kenapa? Tapi kenapa itu udah buka orang, muka yang lain. Aku merinding. Kenapa? Aku teriak, tolong gitu. Nah, udah gitu aku dikerumunin tuh sama orang-orang cewek-cewek baju putih. Kenapa Sarah? Aku teriak, tolongin aku. Aku berdiri, aku bangun kakak perawat. Kakak juga berubah mukanya, jadi muka hantu. Kak, tolong. Kenapa? Aku ambil stetoskop, aku lari dong ke ruang, mau keluar. Pintu nggak bisa dibuka. Aku keluar, tolongin aku. Nggak ada yang mau buka, nggak ada yang buka pintu. Tolongin. Udah yang sampai nyebutin nama Tonto nggak bisa. Semua yang ada itu berubah mukanya jadi serem. Apa ya? Mukanya dia nih. Tapi kenapa merah? Terus senyumnya sampai begini banget. Temen manusia loh, manusia begitu. Mungkin kalau setan aku udah nggak. Ini manusia, ini sampai sini. Matanya sampai merah semua, begitu keluar. Wah, nggak ada yang bisa buka. Bukain pintunya, tolong bukain pintunya. Tolongin aku. Sampai nangis, nggak ada yang denger. Tiba-tiba ada yang buka pintu dari luar. Tek, suster, infusnya istri saya habis. Tahu nggak? Ini kaki jatuh tersungkur, serp kayak gini. Iya Pak. Apa Pak nama cairannya Pak gitu ya? RL gini. Ya antar saya ke sana Pak. Bapaknya nggak keluar, diam di situ. Saya temenin ya, kayak gitu. Nangis lah. Iya Pak, langsung nangis. Ya saya temenin di sini ya, saya buka pintunya. Iya. Udah kayak, aku ambil, aku lari, sampai di ruangan, aku nangis dan orang udah rame di situ. Udah rame keluarganya dia. Terus ngeliat aku begini, minum dulu. Sampai yang gimana sih, kita terisak tapi nggak bisa ngutarain apa yang kita lihat. Udah nggak usah dijelasin, kita tahu semua kok. Sampai yang kayak udah semua udah hancur, sampai yang udah sembraut segala macam udah sembraut. Iya oke, kita sudah tahu semua kok Mbak. Susti gituin, saya sudah tahu semua kok Sus. Sudah ditenangin sampai pagi. Aku nggak mau masuk ke dalam. Iya jangan masuk ya. Ternyata mereka udah pada tahu dan saya juga nggak tidur. Iya soalnya saya juga sudah tahu karena waktu suster masuk ke ruangan kami udah melihat ada yang ngikutin banyak dari belakang. Cuman kita pikir sudahlah mungkin
mungkin Karawangi aja nih mungkin, jadi diikutin. Tapi kita nggak akan nyangka sampai segininya. Terus kamu kenapa nggak lawan? Kan kamu bisa. Nggak bisa. Aku cuma gitu, nggak bisa. Cuman kayak kita juga tahu nih. Makanya terus pas taunya pas tiba kita udah nggak seaneh nih. Wih, keguncang nih. Iya, kita udah mulai ngerasa pas kamu teriak. Tapi denger nggak suara aku udah pintu? Enggak. Kita cuma dengar auranya makin gak baik di situ. Udah pas kita buka bener, saya juga ngelihat di situ kamu dikerumunin banyak orang, tapi saya pura-pura nggak tahu aja. Iya, dia bilang, makanya saya bilang saya temenin ya di sini ya, saya temenin ya, karena saya masih melihat orang-orang tuh ngelilingin kamu untuk ngegangguin kamu, untuk berlomba-lomba siapa nih yang mau gue bawa nih, yang mau kamu bawa, karena pada rebutan mau nempelin kamu nih. Tapi rebutan akhirnya gitu deh pokoknya. Oh itu ya Pak, saya nggak mau ditempelin sama mereka. Ya untungnya kamu nggak mau. Udah akhirnya udah kayak gitu, aku nggak masuk lagi ke ruangan itu sampai jam 9 pagi. Aku masih kayak sampai teman aku kaget. Aku sampai parno loh ngeliat teman aku sampai begini. Nggak mau. Kenapa? Jangan pegang. Kayak orang aneh. Jangan pegang aku. Terus pada gini semua. Nenek kenapa? Karen kan udah mau hari terakhir, Karen. Jangan aneh-aneh. Aku nggak aneh-aneh. Sampai kata yang bapak ini, udah Mbak, nggak usah dipegang. Biar aja. Untungnya dari terakhir. Sampai gitu kata teman-teman. Untungnya kasihan ya Karen ya, kayak makin jadi orang aneh. Aku tuh kurus banget loh. Bener kurus banget. Padahal aku datangnya berisi. Pulangnya kurus banget, kayak depresi gimana sih, kayak stres gitu, digangguin. Udah ya Karen, kita udah terakhir ya, udah ya. Udah gitu kayak udah nih aku loh, sampai yang ini pegang. Sampai aku pegang, baru berani tuh. Kalau nggak aku nggak berani lagi untuk ke dia. Setelah aku udah megang tangannya dia, oh ya bener, kamu beneran orang. Maksudnya beneran orang. Terus mereka kayak jangan bahas apa-apa ya. Mungkin di briefing kali sama bapak ini, jangan bahas apa-apa. Sampai kelar magang jangan bahas apapun. Jangan bahas, karena emang aku trauma. Karena baru kali ini aku dikerumunin segitu banyaknya makhluk itu, bener-bener yang aku masih ingat. Dan semua teman-teman aku tuh mukanya berubah semuanya. Udah kayak gitu. Aku sampai lagi makan, aku mematiin bibirnya, luka nggak ya? Karena memang aku sampai benar-benar setakut itu, sampai matiin. Karen, muka gue nggak berubah. Ih, maaf, sampai saya takut itu. Setelah udah briefing, udah apel lagi nih untuk terakhir kalinya. Apapun yang kalian lihat, yang tak terlihat pun sudah ya, tinggalkanlah di sini. Di situ aku cuma nunduk aja gini. Tinggalkanlah apapun itu di sini, jangan dibawa pulang. Kalaupun tahu dan pengen, sudah biarkan saja. Karena kan di sini tahu rumah sakit ya, tahu. Saya tidak menganggap orang-orang yang seperti itu tuh gila. Bagi saya itu benar, karena ada orang yang hidup juga tanpa kita sadari juga ada. Makanya jangan ngomong sembarangan di daerah orang. Itu nasihat dari kepala rumah sakitnya. Jangan ngomong sembarangan sama di tempat baru, tidak boleh segala macam. Ya, setelah itulah teman aku minta maaf ya Karen, kayak sebelumnya kan kita ngomong mau perpisahan sama hantu segala macam, beneran akhirnya. Makanya itu kayak ya Pak, dan aku didatangin tuh sama kepala rumah sakitnya, cuma disenyumin aja, kuat ya gitu, sampai ya Pak, kuat ya, kuat, banyak berdoa ya, iya Pak, jangan kosongnya, iya Pak. Udah, mama aku tuh nggak tahu mau aku ceritain apa gimana, udah nggak akan percaya waktu itu, nggak akan percaya sampai titik aku udah pulang dari rumah sakit. Ini ya terakhir untuk percayanya mama aku, akhirnya saat itu percaya juga, karena orang yang pernah datang ke pulau yang aku datangin terbang itu datang beneran ke tempatnya. Jadi ada nih semarga gitu, sesuku datang, dia ini mati suri selama berbulan-bulan, mati suri benar-benar. Tapi dia di nafasnya ada, otaknya jalan, semuanya jalan, tapi mati. Akhirnya kamu mau hidup lagi, kamu harus tidur kamu harus ke pulau ini. Aku nggak bisa sebutin ya, soalnya emang terkenal pulaunya. Pulau ini, kamu mandi di sumur ini, di sini. Nah itulah katanya. Tapi aku belum tahu ceritanya. Intinya pergilah dia ke sana. Nah dia udah sembuh nih, datang ke rumah aku. Iya nih aku baru sembuh, aku baru sakit. Aku cuman diam. Itu aku udah lulus SMA ya. Oh iya.
oh iya gimana kamu kemana? Iya aku ke kampung ini nih, iya nih gini. Terus aku diam. Aku ingetnya lagi main Rubik, zamannya Rubik ya tahun 2013 tuh kan masih yang kayak pengen Rubik. Aku diam. Pulau, so gini, aku liatin, kan Batak Namburu ya. Bau kemana tadi? Mohon maaf. Iya ke pulau. Karena apa? Iya buat nyembuhin aku yang mati suri. So aku gini dong. Mati surinya di satu pulau. Iya. Pulaunya ada air ini, iya. Ada ini, iya. Ada gubuk warna ini, iya. Terus ada ini, iya. Memaksa apa aku tuh hah? Gini. Terus baunya aku tuh langsung kayak lemes. Oh, langsung gitu. Mamaku langsung kayak gini. Wah enak banget kamu bisa kesana tanpa jalan. Langsung gini. Hah? Kapan kamu kesana? Kata mamaku gitu. Aku pernah kesana. Kapan? Yang itu loh Ma, yang aku mimpi, yang aku bilang Ma aku diangkat terbang. Hah? Itu beneran? Iya ini kejadiannya. Dan itu semuanya yang aku sebutin itu sama orang yang pernah datang langsung. Dan dia mandi di sumur yang aku pernah mandi itu juga. Dan dia masuk ke dalam gubuk itu juga. Tapi katanya gubuknya itu gak ada apa-apa, cuman kayak barang biasa. Aku gini, ada alat tenun di tengah. Ada. So gini, kenapa? Leluhur sama kamu ya? Gak tahu. Siapa? Cewek 3 orang. Oh, mereka kaget. Itu yang paham ya orang yang dari daerah sana yang merantau ke kota. Jadi kan masih paham lah hal kayak gitu. Oh, pada gini semua. Anakku kenapa? Kata mamaku. Jadi kamu nggak percaya deh selama ini dia bisa begitu? Enggak lah, apaan kayak gitu? Itu bener. Apa yang dilihat itulah yang aku datangin saat itu juga. Mamaku langsung yang kayak lemes. Itulah pertama kali kan mamaku percaya dan dia tidak mau lagi bilang aku halu, gila, sekarang sering lamun, nonton film horor kayak gitu. Itulah akhirnya kayak gitu. Waduh. Panjang ya. Panjang banget. Iya. Nih, yang boru lo itu Kak Karen, yang boru lo nang boru itu mati suri. Itu dia dalam keadaan koma atau apa? Gini loh, kalau dicek dari dokter dia sehat. Heeh. Otaknya jalan kan, kalau koma kan otak berhenti ya, tapi semuanya masih aktif. Tapi dia otaknya jalan, tapi nggak bangun. Dia tidur aja? Tidur. Itu dia dirawat di mana? Di rumah? Atau pertama di rumah sakit? Dong. Tapi kan lama-lama akhirnya dokter angkat tangan karena dia sehat. Ya, akhirnya dia tidur di rumah sampai udah kayak mungkin ada orang yang percaya tentang orang pintar. Sampai bilang nggak bisa, sampai ada dokter udah nggak bisa. Sampai akhirnya ada orang yang mungkin seaku juga, yang seturunan aku juga ngomong udah bawa aja ke sana. Biar sukmanya itu dibalikin, dimandikan, diminumin airnya paksa walaupun dia ini. Jadi fisiknya yang lagi tidur itu dibawa ke pulau itu? Langsung. Oh, sedangkan lo sendiri ke pulau itu tanpa fisik? Iya, Sukma. Sukma aja yang ke sana? Dan semuanya sama? Sama, apa yang aku ucapin tuh sama apa yang dilihat langsung sama dia. Kayak gitu. Iya, dan aku dikatain mamaku tuh halu. Seperti yang awal-awal mama lo bilang, ya nggak ada yang benar itu semua. Ya, itu semua adalah bunga tidur. Tapi masa mama berulang-ulang mah mimpinya nyambung-nyambung terus. Tapi itu sudah kalah bunga tidur. Tapi pas tiba, dan itu mamaku langsung yang kayak apa ya, antara sedih nggak sedih ya, karena masa anak aku ngalamin ini sih, kasihan lo dia, kan gitu ya. Kita tarik mundur sedikit sama kejadian di rumah sakit. Oke. Nah, kita dari belakang deh ya. Berarti yang nyelamatin terakhir itu kepala rumah sakit, yang buka pintu pas kejadian di suami pasien. Oh, suami pasien. Tapi kepala rumah sakit tahu kejadian-kejadian yang lo alamin. Karena booming, maksudnya bener-bener yang kayak apa ya? Kejadian aku tuh bener-bener yang udah bikin heboh satu rumah sakit. Yes, tapi kalau yang pas emang sih pas yang waktu di ruang bidan itu aku nggak heboh. Yang heboh itu kan cuma yang situ-situ aja ya, aja. Tapi yang di bidan tuh aku nggak heboh. Cuman nggak heboh. Aku nggak tahu sih, kan daerah Batam itu kan masih percaya dengan hal seperti itu dan bahkan masih make kadang-kadang kan Melayu ya, maksudnya dekat sama apa segala macam. Jadi tanpa mereka nggak kepo, mereka udah lihat sendiri. Dan mungkin
si kepala itu tahu mungkin kalau aku tuh ada yang ngikutin apa gimana, aku juga nggak tahu ya, lo alam ya. Cuman yang pasti dia tiba-tiba ngomong begitu ke aku, udah segala macam itu antara kepala, terus sama kepala sekolah aku juga bilang sama aku udah ya, aku cuma digini-gini udah ya gitu loh. Cuman kayak iya pak, ya udah. Aku juga nggak tahu dia tahu dari mana. Cuman yang pasti yang nolongin aku tuh suami pasien. Suami pasien yang buka pintu duluan, yang minta infus itu. Nah teman-teman yang lain yang pas dilihat mukanya berubah, kalau kata mereka itu mereka lagi ngapain? Tidur. Oh mereka cuma tidur biasa. Tapi lo itu bangun terus ngebangunin mereka, seolah-olah mereka bangun masih ingat mukanya. Dan semuanya berubah. Iya. Tapi padahal mereka cuma tidur aja di tempatnya masing-masing. Jadi gini, muka mereka tuh tetap muka mereka, tapi melotot, mata merah. Masa senyumannya bisa sampai sini? Mereka loh yang ngelakuin loh, bukan makhluk lain ya. Benar-benar muka mereka, tapi ngelakuin hal itu. Terus tiba-tiba yang muka teman aku satu lagi mukanya merah semua kayak gitu lagi. Tapi kalau kata mereka sendiri, mereka nggak ngapa-ngapain, tidur? Nggak. Tapi dengar nggak aku panggil? Kapan panggil, Ren? Kalau nggak bangunin gue sih, malah gitu. Padahal lo ngebangunin mereka ya? Sih. Semuanya udah heboh gitu, sampai udah suntikan speed segala macam bercecer di bawah. Saking aku udah lemahnya banget, berceceran ke bawah. Jadi pas tiba ada keluarga pasien datang, aku tuh sambil nangis tuh, mungutin semuanya, taruh ke atas, ambil infus, cabut. Itu mereka desap. Berarti ya gimana ya? Iya gimana? Itu nggak terlupakan, bahkan sampai detik ini aja aku masih ingat banget muka-muka. Raut-raut muka masih, yang nongol di situ. Iya masih kayak, karena itu terserem sih, itu serem banget. Mungkin kalau hantu yang begitu kita mungkin ya udahlah ya, tapi ini manusia yang kayak gitu. Dan mereka tuh mikirnya, kok gue nggak dibangunin Ren? Aduh ya ampun, gimana aku udah seteriak-teriak itu. Dan dari awal lo masuk ke rumah sakit itu emang perasaan lo udah nggak enak dengan rumah sakit itu ya? Iya, dari awal turun kan aku ngomong ke mama, kita boleh ganti nggak ya rumah sakit yang lain? Gitu. Udah tahu. Dan setiap ditaruh di divisi apapun selalu ada gangguan yang emang bikin lo shock di masing-masing ya? Iya. Dari yang pertama anak kecil lari-larian. Iya benar, aku masih ingat banget. Anak kecil lari-larian itu berbarengan dengan ibu yang meninggal mencari anaknya di mana. Dan sampai akhirnya teman-teman di sana semua percaya karena apa yang dibilangin ibu itu mungkin yang biasa dibilangin ke anaknya kali ya. Iya, itu hal yang biasa. Makanya kan dia bilang, "Ibu bangun, aku mau dengar langsung dari mulut ibu." Dia ngomong gitu. Akhirnya di situ aku langsung yang kayak, "Iya, tau gitu nggak usah diungkapin tapi ya." Jadi kan kasihan. Iya. Tapi kan namanya juga kita yang udah ada gift begitu kan, mulutnya nggak bisa direm. Tapi udah mulai lah, apalagi waktu itu aku masih usia segitu kan, apa aja diucapin nggak ada filter. Iya. Ditambah ya karena apa yang lo lihat berbeda sama yang orang lihat ya. Iya. Jadi ya mulut ini susah buat nahannya ya. Susah, karena semakin kita nggak dipercayain, kita semakin pengen membuat mereka percaya dong. Kalau kita pernah begitu, ya dong pasti. Apalagi apa yang lo lihat ini, ya yang lo lihat ini nyata. Terus ya udah sama kayak orang kaget kali ya. Kayak orang kaget kan, ya udah lo kaget aja gitu. Orang ngelihatnya kan, lo kenapa lo kaget gitu-gitu kan? Iya. Kayak karena tuh emang lagi asik banget nyeritain. Iya tahu tadi di ibu-ibu. Jadi kita tuh kayak adu argumen nih. Enggak lo tadi gue cariin enggak ada. Enggak ini pas diem dong. Langsung gini. Langsung berdiri begini. Oh iya dia. Harusnya aku diem aja lah. Oh berarti gue udah yakin ke dunia lain. Mungkin di satu tempat tapi di beda dimensi kali ya. Kalau emang ada ya. Langsung gini. Pantesan gak ada orang. Cuman kita dan berdua aja di situ. Gak ada yang dengar. Yang lainnya nggak kelihatan ya? Cuma ada aku dan dia. Seperti itu. Makanya serem ya. Capek ya kak? Aku tuh dulu sampai nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan? Sampai nggak bisa jalan sama sekali. Pokoknya untuk kan kejadian kayak gitu kan nggak cuma di rumah sakit ya, banyak aku alami. Ini satu cerita doang nih yang di rumah sakit makanya, ya? Makanya aku kalau disuruh cerita banyak banget hal serem sampai aku terkapar, bener-bener terkapar, nggak bisa gerak. Saking udah habis, mungkin sehari-hari aku udah habis untuk diserap sama orang, sama mereka itulah. Sampai pas bangun itu aku inget banget kakek aku yang almarhum datangin aku.
ngasih aku makan kue, ini makan biar kamu bisa berdiri. Pas aku makan aku berdiri. Mama aku kan yang balik lagi ke mama ya, karena aku bilang itu papanya dia, kira dia percaya. Akhirnya aku berdiri, itu benar-benar aku gak bisa berdiri. Darah, mimisan dari ini, telinga, kan nahannya sakit. Aduh, apalagi kalau nahan, apalagi kan aku udah tahu nih kalau apa yang dikeluarin di mulut aku tuh nggak boleh diucapin. Kalau lagi marah kan nggak boleh. Tapi kan kalau kita nahan marah emang bisa kontrol. Apalagi aku tipe orang yang susah kontrol diri aku. Aku kontrolnya itu bener-bener sampai keluar darah di telinga. Supaya jangan marah, supaya jangan natap matanya, supaya wah pernah aku marah sama orang, mamaku udah tahu nih, ini udah percaya ya, mataku tuh ditutup, jangan sampai jangan lihat muka orangnya, tapi tangan aku belum, nggak berhenti nunjukin orangnya, padahal tuh mataku ditutup, tapi tangan aku tuh ke orang, padahal orangnya udah lari ya, dan mata ketutup tuh iya, ya, cabut, pak tolong pak anak saya pak, pergi, mamaku bembangan gitu, tapi tangan aku gini, gini, nunjukin ke dia, padahal mataku ditutup, aku dipeluk mamaku, jangan sampai mataku ngeliat dia, tapi tangan ngikutin tapi orang itu lari, iya, ya ampun, iya, aku juga kadang ya bisa iya, ngikutin dia begini, mulut ditutup sama aku ditutup gini, karena kan nggak boleh ngucap, nggak boleh ngucap, jadi aku nggak boleh ngucap, tapi tangan aku tuh nunjuk, gitu, heboh banget, sampai satu tempat tuh heboh, pak tolong pak cabut pak, mamaku tuh kan orangnya panikan, pak tolong pak lari pak, saya nggak mau ada terjadi apa-apa di sini gitu, jadi waktu itu aku di kapal, hal buruk aja yang ditakutin ya, iya, itu kan di kapal Kelut ya, karena mamaku bawa barang banyak, jadi kita harus bawa naik kapal tuh mau ke Jakarta waktu itu, ya kan, sampai kapal tuh di delay, iya. Ada, kalau nggak percaya ada karena aku, kehebohan itu. ada aku di sini dia yang jadi saksi mata kehebohan itu, sampai delay berangkatnya gara-gara aku berantem sama orang ini dan kejadian itu makanya aneh, itu aneh banget. Jadi aku nangis pas kesana aku nangis, mama aku jadi orang aneh, tapi aku ngelakuin apa mah, dan direkam, bukan aku. Ada rekamannya? Dulu. Oh udah nggak ada sekarang ya? Ya udah berapa tahun lah ya? Sekitar 9 tahun yang lalu. Pasti pakai HP BBM HP-nya, lah. iya HP-nya udah jauh sama sekarang. Iya BBM yang pecah-pecah gitu deh. Kalau kan dulu zaman BBM kan, 2013. Jadi ada itu kan nggak semua orang pakai BBM dong. Ada orang tua yang masih pakai HP yang Nokia segala macam, direkam manual. Iya. Dan aku itu bukan aku kayak gitu, itu bukan aku kayak gitu. Tapi begitu orangnya. Disinilah ya yang definisi harus jaga lisan ya. Ya. Gimana pun kondisinya ya. Benar. Karena kalau kayak yang tadi dibilang nyokap pun, karena Allah mendengar ya. Ya Semesta mendengar, Tuhan mendengar, mau baik mau buruknya ya. Iblis kan jin juga ada di sebelah kita. Ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga buat teman-teman untuk ya menjaga lisan atau apapun itu, ambil hal-hal baiknya lah dari pengalaman Kak Karen yang dialamin ini nih. Iya, parah sih. Kak Karen terima kasih banyak ya mau cerita di Narasi Misteri. Iya, sama-sama. Nah buat kalian yang suka sama kisah yang dialamin sama Kak Karen, lo bisa share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di subscribe dan di like biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi dari para narasumber yang datang ke sini. Dan untuk kalian jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan buat yang punya cerita pengalaman pribadi, lo bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke info.narasimisteri@gmail.com. Ada di deskripsi di bawah. Kak Karen, terima kasih banyak udah mau cerita. Sehat-sehat terus. Semoga semua yang diusahakan sekarang apapun itu dilancarkan ya. Amin. Kak Karen boleh minta Instagramnya apa biar buat di-share? Instagram aku Karen Nastasia. Oke, nanti ada di bawah. Dikepoin Instagramnya. Thank you ya Kak. Ya, terima kasih. Kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.